ikut dalam urusan pun. Apakah dari Bapak sama Ibu yang ada sebelah sana? PN Tipikor Palangkaraya kembali melaksanakan sidang perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Barito Selatan tahun anggaran 2022-2023 pada Rabu 7 Januari 2026. Perkara korupsi ini menjerat 3 terdakwa yang merupakan pengurus KONI Barito Selatan periode 2021-2025. Di antaranya adalah Indaryani selaku Ketua Umum, Bendahara Ahmad Yani, serta Sidik Kaihoni selaku Wakil Bendahara II. Dan sidang ini dipimpin oleh Hakim Ketua Muhammad Rifariza serta 2 anggota yakni Muji Kartika Rahayu dan Iriana Margahayu dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kalteng, Ahmad Supriyandi. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. ya baik, terima kasih Anda. Betul sekali bahwa Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi PN Palangkaraya kembali melanjutkan sidang untuk kasus dugaan korupsi perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah KONI Barito Selatan tahun anggaran 2022 hingga 2023 pada Rabu 7 Januari 2026. Perkara korupsi ini menjerat 3 terdakwa yang merupakan pengurus KONI Barito Selatan periode 2021 sampai dengan 2025. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Ketua Muhammad Rifariza serta 2 anggota Muji Kartika Rahayu dan juga Iriana Margahayu. Adapun sidang agenda kali ini yaitu pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Satu di antara JPU, yakni Made Bayu Hadi Kusuma Wijaya, mengatakan bahwa pihaknya sejatinya mengundang 3 orang saksi, yaitu Ketua DPRD Barito Selatan, Ketua POTSI Barito Selatan, dan juga Ketua IPSI Barito Selatan. Namun hanya Ketua IPSI Barito Selatan, Ahmad Ahmad Hussein, yang hadir sebagai saksi, sedangkan 2 lainnya berhalangan hadir karena sedang ada kegiatan di luar kota. Meski begitu, sidang tetap berjalan tertib. Saksi Hussein dicecar berbagai pertanyaan dari BPU, sejenis hakim dan juga kuasa hukum terdakwa. Dalam sidang tersebut, saksi Hussein menyampaikan bahwa IPSI Barito Selatan mendapat hibah dari KONI sebesar 20 juta pada 2023 lalu. Untuk mendapatkan dana hibah tersebut, pihak pengurus cabur mengajukan proposal atau permohonan kepada KONI untuk pemusatan latihan dan persiapan porprov. Kemudian, Hussein ditanya terkait dugaan pemotongan bonus atlet peraih medali serta kelengkapan surat pertanggungjawaban. Saksi Hussein mengaku tidak mengetahui terkait dengan pemotongan bonus tersebut, namun ia menegaskan bahwa semua SPJ sudah atau surat pertanggungjawaban sudah diserahkan kepada KONI. Meski begitu, saat ditanya terkait temuan penggunaan dana isi tahun 2023 sebesar Hussein mengaku telah sebut tak berhenti tak berhenti dari situ. Setelah lebih dari 1 jam sidang berjalan, saksi Hussein masih dicecar pengadilan. Saat itu penasihat hukum terdakwa Indaryani tentang bantuan dari KONI yang diterima IPSI Barito Selatan pada 2022, Hussein mengatakan IPSI menerima sebesar 12 juta rupiah. Dan dana tersebut, kata Hussein, digunakan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap Barito Selatan. Dia juga menegaskan bahwa SPJ terkait dana tersebut telah diserahkan kepada KONI Barito Selatan. Saya mengatakan pada tahun 2022 tidak ada temuan berhubungan dengan dana yang dikelola IPSI Barito Selatan. Sedangkan pada 2023 mencuat temuan setelah audit dari kejaksaan yang menilai SPJ tidak lengkap. Padahal Hussein menegaskan bahwa pihaknya sudah menyerahkan SPJ tersebut kepada pihak KONI. Seiring sidang pemeriksaan berjalan, Hussein kembali ditanya penasihat hukum tentang temuan pada 2023 yang dianggap sebagai kerugian negara. Saksi membenarkan bahwa adanya kerugian negara, namun dana 16 juta tersebut sudah dikembalikan Hussein menggunakan dana pribadi
berdasarkan kesepakatan pengurus IPSI Barito Selatan. Usai persidangan yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu, JPU Imade Bayu Hadi Kusuma menanggapi pernyataan saksi terkait temuan dana IPSI tahun 2023 tersebut. Ia menyebut saat menggeledah kantor KONI Barito Selatan, pihaknya tidak menemukan SPJ yang dimaksud. Nah, pihaknya juga tidak mengetahui kenapa SPJ tersebut tidak ada, entah hilang atau ada penyebab lainnya. Terkait dana yang telah dikembalikan saksi, Made tersebut membenarkan uang tersebut sempat dititipkan ke rekening kejaksaan dan selanjutnya telah disetorkan ke kas daerah. Sebagai informasi, Tribuners berdasarkan hasil penghitungan auditor Kejati Kalteng, dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Barcel ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,11 miliar lebih. Para terdakwa dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, di antaranya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jungto pasal 9. Baik Tribuners, mungkin itu yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Alinda dan juga rekan-rekan di studio. Dasar temuan itu kan kami melakukan penggeledahan dulu dan ini jadi mungkin terjadi temuan yang kurang mungkin atau informasinya SPJ hilang atau gimana kurang. Jadi kami berdasarkan itu kami melakukan penghitungan di. Untuk saksi sendiri berapa ya rencana yang akan dihadirkan nih Pak? Untuk saksi untuk minggu depan. Ya untuk yang semuanya totalnya dulu. Untuk totalnya sementara kami masih paling sekitar 40 kurang. Kalau paling kami ringkas sebenarnya saksi totalnya 60. Cuman mungkin kami untuk mempercepat persidangan mungkin kami ringkas lagi mungkin jadi sekitar 20-30. Di antara saksi-saksi itu adakah pejabat yang akan dihadirkan seperti bupati misalnya? Itu kami masih menimbang nanti diputuskan oleh penyidikan. Betul kan rencananya Pak Edi Raya hari ini mau dihadirkan tapi tidak jadi Pak? Untuk hari ini memang kami tidak akan memanggil Pak Edi Raya. Untuk hari ini kami memanggil Ibu Yaksih sama Pak Farid. Itu beliau karena ada kegiatan di luar kota jadi beralih. Pak Farid Ketua Dewan itu ya? Yang ibunya tadi? Ibu Yaksih itu sebagai ketua Potsi Dayung. Untuk sekretarisnya Pak, sekretaris KONI kapan dihadirkan Pak? Sekretaris KONI mungkin kami nanti dihadirkan bisa di akhir. Tapi memang tidak ada ya jadwal bupati itu jadwal instansi. Kalau untuk pemeriksaan memang ada, kalau bisa di saksi, cuman untuk menghadirkan nanti kami masih menunggu pimpinan, arahan pimpinan. Yang belum datangnya akan dipanggil ulang. Yang belum datang kami rasa kali lagi. Untuk yang 16 juta tadi kapan dikembalikan oleh Pak? Untuk 16 juta tadi kami sudah ada bukti, kami sudah ada buatkan berita acara. Jadi waktu itu memang setorkan kejaksaan dari kejaksaan. Jadi di kejaksaan itu kami setorkan lagi ke rekening kas daerah. Jadi uang itu tersebut sudah di kas daerah bukan di kami gitu. Tahun berapa itu bulan apa? Pada saat proses penyidikan. Izin nama Pak? Nama lengkap ya? Imade Bayu Hadi Kusuma Wijaya panjang. Atau cek di SPP kan ada. Siap ya Bang. Terima kasih Pak ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.